Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya Meta Aulia dari Pendidikan IPA 2017, Universitas 11 Maret, ingin membahas tentang IPA, alias Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, kita hidup di bumi ini kan, nggak hanya sendiri, nggak hanya makhluk hidup manusia saja. Bumi ini diisi oleh banyak makhluk hidup lainnya. Contohnya bisa kita ambil binatang, tumbuhan, atau makhluk yang tidak hidup. Contohnya bisa batu, atau rumah, atau bisa apa saja. Mungkin saudara-saudara sendiri bisa memikirkannya sendiri. Kalau dipikirkan lebih dalam, kita hidup di bumi ini selalu hidup berdamping-dampingan. Mungkin bisa dipikirkan sejenak, apa saja sih yang hidup berdamping-dampingan? Ayo coba dipikirkan terlebih dahulu. Nah, ada salah satu contohnya yaitu makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Di bumi ini, antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup itu selalu hidup berdampingan. Contohnya makhluk hidup itu kita manusia, terus apa lagi? Binatang, terus tanaman. Nah, kalau makhluk tidak hidup, contohnya kita bisa ambil batuan atau udara dan sinar matahari. Itu adalah contoh-contoh dari makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Nah, dari dua golongan besar itu ada dua yang bisa kita ambil, yaitu makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Nah, kali ini kita akan membahas dua klasifikasi itu terlebih dahulu. Yang pertama kali, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, saya akan menampilkan sebuah video untuk ditonton dan juga untuk direnungkan sejenak. Mari disimak. One and two and three and four and one and two and three and four and 일조라도 안 보이면 이렇게 초조한데 삼촌은 어떻게 기다려 이야 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 사랑해 널 사랑해 오늘은 말할 거야 660억 지구에서 널 만난 건 칠럭키야 사랑해 요기조기 한눈 팔지 말고 나를 봐 좋아해 나를 향해 웃는 미소 매일매일 보여줘 팔딱팔딱 뛰는 가슴 구해줘 오늘 마음 신년이 가도 너를 사랑해 언제나 이만 편치 않을게 언제나 이만 편치 않을게 One and two and three and four and one and two and three and four and Dari video yang tadi kita tonton, apakah ada yang melihat perbedaan antara kedua video yang saya tayangkan barusan? Mungkin ada yang sudah dalam hatinya sudah menebak-nebak. Nah, benar yang dipikirkan. Salah satunya adalah, yang satu adalah makhluk hidup dan yang kedua adalah makhluk tidak hidup. Dari video yang pertama, makhluk hidup itu bisa kita lihat adalah anak kecil yang sedang berolahraga. Sedangkan untuk video yang kedua yaitu adalah robot. Robot merupakan makhluk tidak hidup. Tapi setelah kita lihat dari video barusan, apa sih perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup? Bisa kita lihat kalau adik kecil atau adik kecil tadi berolahraga itu melakukan bernafas, bergerak. Nah, sedangkan untuk robot itu tersendiri, dia bergerak hanya berdasarkan perintah dari manusia. Ciri-ciri makhluk hidup yang paling mendasar itu, yang pertama itu adalah bergerak.
makhluk hidup itu bisa bergerak dengan sendirinya. Contohnya manusia bisa berolahraga, sedangkan untuk tanaman mereka melakukan gerak khusus tanaman yang mungkin akan kita bahas selanjutnya. Nah, untuk kedua ada makan. Untuk makhluk hidup sendiri itu membutuhkan energi. Nah, sumber energi itu bisa kita ambil dari makanan. Ketiga adalah peka terhadap rangsangan. Manusia sendiri memiliki banyak sekali reseptor rangsangan yang bisa menangkap rangsangan dari luar. Keempat, bernafas. Sudah jelas bahwa makhluk hidup butuh bernafas untuk tetap bertahan hidup. Yang kelima yaitu tumbuh. Kalau contohnya manusia, dia selalu bertumbuh tingginya atau berat badannya, dan bahkan rambut yang ada di kepala manusia pun tumbuh seiring berlalunya waktu. Yang keenam yaitu mengeluarkan zat sisa. Untuk manusia kita mengeluarkan zat sisa. Untuk manusia kita melakukan pengeluaran zat sisa melalui ekskresi dan sekresi. Ekskresi bisa dalam bentuk urin. Selanjutnya ciri selanjutnya yaitu berkembang biak. Nah, ciri yang terakhir yaitu adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Nah, itu dia ciri-ciri mendasar dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup memiliki semua ciri-ciri tersebut, sedangkan untuk makhluk tidak hidup tidak memiliki ciri-ciri atau hanya memiliki salah satu dari ciri-ciri yang tadi saya sebutkan. Nah, setelah kita membahas ciri-ciri dari makhluk hidup dan makhluk tidak hidup, mungkin kita akan maju lebih dalam memasuki ke klasifikasi dari makhluk hidup. Nah, karena klasifikasi makhluk hidup itu sangat banyak, saya ingin kita fokus terhadap kingdom animalia saja. Bagaimana teman-teman, setuju kan untuk kita fokus ke kingdom animalia saja? Oke. Nah, jadi kingdom animalia ini termasuk salah satu kingdom yang paling banyak. Nah, kingdom animalia ini memiliki jenis yang paling banyak di antara kingdom-kingdom lainnya. Bahkan manusia sendiri saja masuk ke kingdom animalia. Mungkin ada yang sudah tahu manusia itu masuknya ke bagian mana dari kingdom animalia ya. Nah, kalau yang belum tahu bisa simak penjelasan saya berikut ini. Ketika kita memasuki kingdom animalia, kita dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu invertebrata dan vertebrata. Vertebrata sendiri itu artinya tulang belakang. Jadi, yang termasuk oleh golongan vertebrata itu adalah makhluk hidup atau animalia yang memiliki tulang belakang. Sedangkan untuk invertebrata, invertebrata merupakan makhluk hidup yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, itu adalah dua golongan besar. Nah, setelah dari golongan besar itu, masing-masing invertebrata dan vertebrata juga memiliki klasifikasinya masing-masing. Yaitu ciri-ciri dari kingdom animalia, yaitu yang pertama adalah makhluk hidup multiseluler. Untuk kingdom animalia ini semua hewannya memiliki multiseluler atau bersel jamak atau banyak. Yang kedua adalah jenis organisme yang heterotrof atau tidak bisa membuat makanannya sendiri sehingga membutuhkan asupan makanan dari luar. Dan yang ketiga yaitu membutuhkan oksigen untuk bernafas. Yang keempat yaitu memiliki sel otot untuk bergerak dan sel syaraf untuk menerima rangsangan. Yang kelima, pada umumnya reproduksinya dilakukan secara seksual. Namun beberapa filum ada juga yang melakukan reproduksi dengan aseksual. Untuk menghafal filum-filum yang ada di kelompok invertebrata, bisa menggunakan jembatan keledai pengen cabut ke planet Mars Eye, yang terdiri dari pengen itu porifera, C. Coelenterata, planet itu Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Mars itu moluska, sedang Eye itu Arthropoda dan Echinodermata. Itu adalah cara singkat untuk menghafal film-film yang ada di invertebrata. Yang tadi pengen cabut ke planet Mars Eye. Oke?
Mudah-mudahan itu bisa memudahkan teman-teman semua untuk menghafal film-film yang ada di invertebrata. Untuk kelompok vertebrata, kita bisa dengan mudah menghafalkan film-filmnya dengan Jembatan Keledai. Pisang Ambon rasanya agak manis. Pisang itu untuk Pisces, Ambon itu untuk amfibia, rasanya itu reptil, agak itu aves, sedangkan manis itu untuk mamalia. Itu cara cepat atau cara mudah untuk menghafalkan film-film yang ada di vertebrata. Yang tadi, pisang Ambon rasanya agak manis. Oke. Untuk ciri-ciri porifera, sesuai dengan namanya porifera, berarti mereka memiliki pori-pori atau rongga di tubuhnya. Nah, untuk reproduksi di porifera ini dilakukan secara aseksual dengan pertumbuhan tunas, dan juga mereka hampir semuanya itu hidupnya di laut. Yang kedua yaitu Coelenterata. Coelenterata ini juga sama, masih hidup di dalam lautan. Dia juga dia bisa melakukan reproduksi dengan dua cara, yaitu aseksual dan seksual. Yang aseksual dibantu dengan pertumbuhan polip atau tunasnya. Untuk seksualnya pembentukan gamet oleh medusa. Nah, untuk Coelenterata ini dibagi menjadi 3 jenis lagi, yaitu Anthozoa, Scyphozoa, dan jadi 3 kelas, yaitu Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Nah, ada Platyhelminthes atau biasanya sering disebut cacing pipih. Hidupnya bebas di air tawar maupun di air laut. Untuk reproduksinya bersifat hermafrodit atau bisa berkembang biak dengan dirinya sendiri, atau juga reproduksi aseksual dengan fragmentasi. Untuk klasifikasi dari cacing pipih ini ada Belleria, ada Dermatoda, dan ada Cestoda. Dan selanjutnya ada Nemathelminthes, itu hewan tripoblastik pseudocelomata yang bersifat parasit. Biasanya hidup di tanah basah atau di tempat yang lembab. Hewan ini bersifat parasit. Contoh dari Nemathelminthes yang terkenal adalah cacing tambang atau cacing gelang, dan cacing filaria. Semua cacing yang tadi saya sebutkan semuanya bersifat parasit terhadap manusia. Ada Annelida, masih dalam golongan cacing-cacing, dia itu termasuk hewan tripoblastik celomata. Burung ini hidup bebas di dasar laut, perairan tawar, dan juga tanah atau tempat lembab lainnya. Reproduksi mereka bisa dilakukan secara seksual maupun aseksual. Ada 3 klasifikasi dari Annelida. Yang pertama adalah Polychaeta, Oligochaeta, dan juga Hirudinea. Selanjutnya ada moluska. Moluska ini identik dengan tubuhnya yang berbentuk lunak. Nah, contohnya itu ada cumi-cumi, terus kerang, dan juga siput. Nah, buat moluska ini ada 3 kelas lagi, yaitu ada Bivalvia, contohnya tadi si kerang, ada juga Gastropoda, siput, dan juga Cephalopoda, cumi-cumi. Itu arthropoda. Arthropoda ini dikenal dengan tubuhnya yang berbentuk ruas-ruas. Nah, contoh yang paling umumnya yaitu kalajengking. Klasifikasi dari arthropoda itu ada 4, yaitu Arachnoida, Myriapoda, Crustacea, dan juga Insecta. Dan yang terakhir ada Echinodermata, atau lebih sering dipanggilnya hewan yang berkulit duri. Nah, untuk Echinodermata ini contoh yang paling umumnya yaitu bulu babi. Kita pasti sudah sering banget dengar kan tentang bulu babi. Nah, bulu babi itu termasuk hewan Echinodermata. Untuk Echinodermata ini juga dia terbagi menjadi 3 klasifikasi. Echinodermata ada 5, yaitu yang pertama adalah Asteroida, kemudian Ophiuroida, yang ketiga Echinoida, kemudian Holothuriida, dan juga Crinoida. Selanjutnya kita masuk ke vertebrata. Untuk vertebrata yang pertama itu ada Pisces. Pisces itu bisa dilihat dari namanya, Pisces itu adalah ikan. Nah, ikan ini hidupnya di air, baik itu di air laut maupun di air tawar. Untuk
untuk Pisces ini terbagi menjadi 3 kelas. Ada Agnantha, Chondrichthyes, dan juga Osteichthyes. Nah, selanjutnya ada amfibi. Amfibi ini terkenal hewan yang bisa hidup di 2 alam, yaitu alam darat dan juga air. Contohnya itu kodok atau katak dan juga salamander. Nah, untuk si amfibi ini ada 3 pembagian lagi, yaitu Anora, Caudata, dan juga Gymnophiona. Nah, lanjut ke reptilia. Reptilia ini terkenal oleh hewan reptil. Terkenalnya dipanggil hewan reptil. Contoh dari reptilia itu ada ular, ada kadal, ada apalagi coba kita bisa pikir lagi, kura-kura, buaya, aligator. Itu contoh-contoh dari reptilia. Buat reptilia ini ada dibagi lagi menjadi 4. Ada Aves atau burung-burungan. Aves ini terkenalnya mempunyai sayap, bisa terbang, dan juga bernafas melalui pundi-pundi udara. Dan tubuhnya ditutupi oleh bulu contoh-contoh dari burung ini bisa kita lihat burung elang, burung perkutut, burung apalagi. Coba pasti bisa menyebutkan sendiri kan. Nah, untuk Aves ini dia memiliki pembagian ordo yang paling banyak. Yang terakhir adalah mamalia. Diambil dari namanya, kelas mamalia itu adalah hewan yang memiliki kantung susu atau kelenjar mamai. Makanya dinamai mamalia. Nah, mamalia ini biasanya reproduksinya sudah seksual antara laki-laki dan wanita atau jantan dan betina. Tetapi masih ada juga mamalia yang bertelur, contohnya itu adalah platypus. Untuk mamalia ini ada 3 pembagian lagi. Ada yang vivipar, yaitu melahirkan, ovipar, bertelur, dan ovovivipar, yaitu bertelur dan juga melahirkan. Kalau manusia masuk yang mana? Pasti melahirkan dong. Berarti manusia itu termasuk mamalia yang vivipar. Nah, klasifikasi mamalia ini pun juga termasuk banyak sekali. Contohnya itu ada marsupilia, terus juga primata, ada karnivora, tergantung dari apa yang dia makannya. Kayak macam-macam banget, banyak banget kelas yang ada di mamalia ini. Nah, mungkin itu dulu materi kita untuk hari ini. Banyak banget ya materi yang kita pelajari hari ini, emang karena banyak banget jenis-jenis hewan yang ada di bumi ini. Semua itu karena ada banyak banget jenis-jenis manusia karena ada banyak banget jenis-jenis hewan yang ada di bumi, maka juga ada banyak sekali klasifikasi hewan yang ada di bumi ini. Nah, kita belajar ini bertujuan untuk mengenal antara makhluk hidup satu sama lain, dan juga guna kita belajar kali ini itu untuk mengenal isi bumi kita, yang dari mana kita itu kan hidup berdampingan antara makhluk hidup dan tidak hidup. Dan kita juga hidup berdampingan dengan teman-teman kita, animal-animalia yang berada di sekitar kita, sehingga kita bisa mengerti dengan makhluk hidup lainnya. Nah, kesimpulannya hari ini kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup dan juga klasifikasi kingdom animalia. Nah, tadi mau saya ulangi lagi, yaitu ada 8 ciri makhluk hidup, yaitu bergerak, makan, peka terhadap rangsangan, bernapas, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan juga beradaptasi. Nah, kalau untuk klasifikasi animalianya, untuk invertebrata tadi ada mau cabut ke planet Mars AE, dan untuk vertebratanya kita ada pisang Ambon, rasanya agak manis. Selesai dari hari ini, saya ingin memberikan sedikit tugas buat teman-teman semua untuk membuat tabel perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup, supaya pemahaman kita bisa lebih mentolok lagi. Oke? Tidak susah, hanya membuat satu tabel aja tentang perbedaan ciri makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Semoga pembelajaran hari ini membantu teman-teman semua untuk lebih memahami tentang
klasifikasi makhluk hidup dan juga klasifikasi Kingdom Animalia. Selamat menjalani hari. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.